wabarakatuh. Halo Anda sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan Ayah doakan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi yang cerah ini, Ayah akan mengajak kepada kalian semua untuk belajar tematik. Di dalam pembelajaran tematik ini, khususnya Ayah akan menyampaikan tentang PKN, dan lebih khusus lagi dalam PKN itu ada pembelajaran tentang sila-sila dari Pancasila yang 5. Pada pagi ini Ayah tidak akan menyampaikan seluruh sila-sila yang 5, tapi hanya akan menyampaikan tentang sila ketiga dan sila keempat saja. Terima kasih. Sila ketiga ini adalah kita sebagai masyarakat harus menjadi satu. Satu yang dimaksud dalam sila ketiga adalah utuh dan tidak terpecah-pecah. Sedangkan bersatu artinya satu cara supaya Indonesia menjadi bangsa yang kuat. Indonesia dikenal dengan beragam suku, budaya, ras, dan agama. Namun kita harus tetap bersatu dalam meraih cita-cita negara. Dalam sila ketiga ini tentu kita harus mengamalkan bunyi dari sila ketiga itu. Salah satu cara pengamalan sila ketiga yang pertama adalah kita selalu berbicara dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia lah yang baik. Jangan pakai bahasa Indonesia tapi dicampur-campur dengan bahasa yang lain, atau menggunakan bahasa Indonesia yang gaul. Tentu itu bukan merupakan salah satu cara upaya untuk menjaga sila ketiga, ya. Tapi menggunakan bahasa yang baik itu adalah merupakan salah satu cara untuk menjaga sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Kemudian contoh pengambilan sila yang berikutnya adalah kita harus merasa bangga dengan produk-produk dalam negeri. Bahkan kebanggaan itu kita laksanakan dengan menggunakan dan memakai dan membeli produk-produk dalam negeri. Kita seolah terkesan kurang senang dengan produk dari luar negeri, apalagi harganya mahal. Sebab produk-produk dalam negeri sendiri itu lebih baik kualitasnya dan harganya lebih murah. Lagi pula kalau kita menggunakan produk dalam negeri, artinya kita sudah menghidupi bangsa sendiri. Tapi kalau kita menggunakan produk dalam luar negeri, artinya kita sudah mengkhianati, bahkan mungkin cenderung membuat miskin bangsa sendiri. Kemudian contoh pengamalan sila ketiga yang berikutnya adalah kita harus selalu menjaga atau menghargai perbedaan. Sebab kita tahu tadi di awal Ayah sampaikan bahwa bangsa Indonesia itu berbagai macam perbedaan. Perbedaan agama, kita tahu bahwa di Indonesia itu agamanya ada Islam, ada Kristen, ada Protestan, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu dan sebagainya. Nah, kemudian dari warna kulit, ada yang warnanya sawo mateng, ada yang putih, ada yang hitam dan sebagainya. Kemudian ada juga etnis, ada etnis Sunda, ada etnis Jawa, ada etnis Minang, ada etnis Batak dan sebagainya. Ini semua adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang semestinya harus menjadi alat perekat, bukan alat pemecah. Tetapi Anda sekalian, kita harus menyadari bahwa di samping bahwa kita merupakan bangsa yang berbeda-beda, ada oknum-oknum yang ingin memecah belah keutuhan NKRI. Oleh karena itu maka kita harus sadar dengan cara mengamalkan sila ketiga ini, artinya kita sedang menjaga persatuan kita agar tetap utuh untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Sekarang tentang sila yang keempat. Sila keempat bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun lambangnya adalah banteng. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Saat banteng berkumpul menjadi lebih kuat dan sulit diserang lawan. Jadi, lambang kepala banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi dan bermuafakat. Kepala banteng menjadi perumpamaan manusia dan mengambil keputusan yang harus dilakukan secara tegas. Adapun pengamalan dalam kehidupan sehari-hari yang ada hubungannya dengan sila keempat adalah pertama, kita selalu dan senang dengan mengadakan musyawarah.
Contoh misalnya mengadakan musyawarah di awal pembelajaran, kita akan membentuk satu organisasi, ada KM, ada sekretaris, ada bendahara, dan ada seksi yang lain. Kemudian juga misalnya dalam peristiwa yang berbeda, kita akan mengadakan karya wisata ke suatu tempat misalnya. Cara yang paling efektif, cara yang paling baik dan adil adalah dengan mengadakan musyawarah. Tentu hasil musyawarah ini nanti pada akhirnya adalah mengambil suara terbanyak. Kemudian contoh berikutnya, setelah itu terjadi, pengambilan keputusan terjadi, maka bagaimana sikap kita? Sikap kita yang pertama adalah kita harus menghormati keputusan tersebut. Ya, tidak boleh menolak sekalipun kita punya otoritas yang lebih kuat misalnya, punya golongan lebih kuat. Tapi karena keputusan sudah diambil oleh banyak orang dengan cara yang korum, maka kita harus menghormati keputusan tersebut. Kemudian contoh berikutnya dalam pengamalan sila yang keempat itu juga adalah tidak selalu memaksakan kehendak kita. Ya, jangan mentang-mentang kita lebih kaya, tidak mentang-mentang kita lebih misalnya lebih punya pengaruh dan sebagainya, tidak bisa. Jadi pengambilan keputusan itu satu didasari oleh keputusan bersama, yang kedua kita tidak memaksakan kehendak orang lain, kemudian yang keempat, yang ketiga hasilnya kita selalu menghormati keputusan orang banyak. Itu saja barangkali anak-anak sekalian yang perlu saya sampaikan kepada kalian semua di pagi ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita dan kita selalu senang melaksanakan dari butir-butir Pancasila yang 5 ini, khususnya yang ayah sampaikan di pagi ini, yaitu sila ketiga dan sila keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.